Prasasti ini penting karena berasal dari masa Mataram atau masa sebelum Majapahit yang baru didirikan di akhir abad 13 Masehi, tetapi ditemukan di wilayah ibu kota Majapahit di Jawa Timur. Selain itu, prasasti ini tampaknya juga bisa menjadi bukti fisik bahwa Empu Sendok benar-benar telah memindahkan pusat kekuasaan kerajaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada abad ke-10 Masehi. Empu Sendok sendiri adalah raja terakhir dari dinasti Sanjaya yang memerintah kerajaan Mataram dari Jawa Tengah di abad ke-10 Masehi. Empu Sendok diyakini memindahkan pusat kekuasaan kerajaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada tahun 929 Masehi. Kemungkinan sebagian akibat dari letusan Gunung Merapi dan atau invasi dari Sriwijaya. Wah, heboh. Keberadaan situs arkeologi ini sebenarnya telah diidentifikasi oleh warga sekitar sejak tahun 1980-an. Warga sekitar melihat adanya gundukan tanah yang tidak biasa di tengah persawahan yang tampaknya menutupi struktur bangunan batu tertentu dari masa lampau. Pada tahun 2016, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional atau Puslit Arkenas melakukan survei permukaan di gundukan tanah tersebut. Mereka menemukan adanya singkapan struktur di tempat itu. Pada tahun 2018, BPJB Jatim melakukan kegiatan zonasi situs-situs yang ada di sekitar kawasan Cagar Budaya atau KCBN Trowulan di Mojokerto. Mereka memberikan zonasi cagar budaya pada struktur di situs tersebut. Pada 28 September 2021, tim BPJB Jatim, Bapak Muhammad Ikhwan, melakukan pantauan di lokasi untuk menindaklanjuti temuan dan laporan dari warga masyarakat. Tumpukan batu bata merah itu nampaknya tertimbun tanah yang ditumbuhi rerumputan yang diduga juga adalah candi. Hasil pemeriksaan yang dilakukan menemukan struktur bangunan di sisi barat dengan panjang 6,5 meter yang sudah terlihat, sedangkan pada sisi yang lain masih belum terlihat. Beliau menduga temuan tersebut merupakan struktur candi yang ditandai adanya pola bangunan menjorok ke barat. Kemudian ekskavasi pertama dimulai tanggal 7 hingga 12 Februari 2022. Ekskavasi dilakukan untuk menyingkap bentuk utuh struktur tersebut. Dari hasil ekskavasi ini, tim menemukan struktur seperti kaki candi yang tangganya ada di sisi timur. Saat tim membersihkan struktur, di sudut timur laut dari struktur tersebut, tim mendapatkan prasasti yang terbuat dari batu andesit. Tutur kepala tim ekskavasi yaitu Bapak Muhammad Ikhwan, arkeolog dari BPJB Jatim. Berdasarkan hasil pengukuran, batu prasasti tersebut memiliki lebar 88 cm, tinggi yang tersisa 91 cm, dan tebal 21 cm. Terdapat tulisan di 4 sisi batu prasasti tersebut, yakni di sisi depan, belakang, samping kanan, dan samping kiri. Sisi bawah prasasti yang terpotong tampaknya datar, sedangkan sisi atasnya terlihat berbentuk runcing. Beliau meyakini batu prasasti yang ditemukan ini tidak utuh, hanya bagian atasnya saja. Bagian bawah batu prasasti ini belum ditemukan. Meski demikian, ada tulisan angka yang menandakan tahun pembuatan batu prasasti tersebut. Ada 3 angka dari penanda tahun tersebut yang setidaknya 2 angka di depannya masih dapat jelas terbaca. Ada yang bisa membaca dan juga sempat membaca terdapat tulisan 85 titik-titik Saka, itu sekitar 92 titik-titik Masehi, itu masa Empu Sendok. Tapi untuk isi selengkapnya, nanti para ahli yang akan menelitinya, ucap Bapak Ikhwan. Mungkin angka ketiga adalah 2, yang berarti 852 Saka atau 930 Masehi. Atau bisa jadi angka ketiganya adalah 3 yang berarti 853 Saka atau 931 Masehi. Atau bisa jadi juga angka ketiganya adalah 9 yang berarti 859 Saka atau 937 Masehi.
Angka ketiga tahun tersebut belum bisa dipastikan karena kondisinya agak rusak dan bentuk yang tersisa seperti membentuk angka 2, 3, atau 9. Beliau mengatakan bahwa BPJP akan mengundang epigraf atau ahli prasasti untuk menganalisanya, serta juga akan membuat denah temuan struktur dan prasasti tersebut. Penemuan candi dan prasasti ini dikenal dengan sebutan Situs Gemekan yang terletak di Dusun Kedawung, Desa Gemekan, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Bapak Ageng Gumelar Wicaksono, seorang pemerhati cagar budaya dan pembelajar bahasa Jawa kuno, mengatakan bahwa beliau bisa membaca sebagian tulisan dari prasasti tersebut berdasarkan foto temuan prasasti yang dibagikan kepadanya. Sebagian tulisan di prasasti tersebut masih jelas terbaca, bahkan dalam foto. Menurut penjelasannya, ada nama Empu Sendok yang tertulis di prasasti tersebut. Bahkan menurutnya, tampaknya di prasasti itu tertulis nama lengkap Empu Sendok, yakni Sri Maharaja Rakehino Empu Sendok, Sri Isana Wikrama Dharma Tunggadewa. Selain membaca nama Empu Sendok, Bapak Ageng juga melihat tulisan di salah satu prasasti itu berisi kutukan.